Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya baik dan luar biasa. Tapi ingat ya adik-adik, kalau misalnya ada yang lagi sakit, jangan lupa letakkan atau taruh tangannya di bagian yang sakit. Sehingga adik-adik bisa mendoakan bagian yang sakit dan minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Dan kalau misalnya ada keluarga yang lagi sakit, adik-adik bisa menaruh tangan adik-adik kepada keluarga yang sakit. Mungkin papa, mama lagi pilek mungkin. Nah, adik-adik bisa doakan, oke? Nah, itu dia adik-adik. Jangan lupa ya, selalu mendoakan jika ada yang sakit. Percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Nah, adik-adik, di episode kali ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa loh. Wah, pasti adik-adik sudah gak sabar nih. Apa ya? Nah, seperti yang Kak Tika dan Kak Tari bilang di episode sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang buah-buah roh. Wow, Kak Tari udah nggak sabar membahas tentang buah-buah roh ini, Kak Tika. Iya, Kak Tari. Kak Tika juga nggak sabar. Tapi kita harus berdoa dulu, Kak Tari. Oke. Nah, Kak Tari boleh bawa dalam doa ya. Oke, siap. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Kak Tari berdoa, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa berkumpul di Mesbah Doa Kids. Kami akan menyaksikan cerita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan beri kami hikmat supaya kami mengerti pesan Tuhan dari cerita ini dan hidup kami diubahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati dan urapi kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jadi di episode kali ini kita mau belajar tentang buah-buah roh. Jadi adik-adik, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, pasti hidup kita itu menghasilkan buah, dan buahnya itu ada, dan buahnya itu tetap dalam kehidupan kita. Tapi buahnya itu bukan tentang
buah apel, atau buah jeruk, atau pisang? Bukan itu ya adik-adik. Jadi buah-buah roh itu akan dihasilkan dari kehidupan kita ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu 9 buah roh. Ada berapa adik-adik? Ada 9. Nah, buah roh yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Yang kelima adalah kemurahan. Yang keenam, kelemah lembutan. Yang ketujuh adalah kebaikan. Yang kedelapan adalah kesetiaan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi ada berapa buah roh adik-adik? Iya, benar sekali, ada 9 adik-adik. Nah, adik-adik, jadi buah-buah roh ini harus ada dalam kehidupan kita. Dan buah-buah roh ini harus bertumbuh dengan kuat agar hidup kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, adik-adik, bagaimana caranya agar buah-buah roh itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kita? Caranya adalah kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan juga kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita sama-sama belajar di Misbah Doa Kids ini adik-adik, agar buah-buah roh itu boleh bertumbuh dengan kuat dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, di episode kali ini kita akan belajar buah roh yang pertama. Apa ya adik-adik? Iya, benar banget. Buah roh yang pertama adalah kasih. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kasih. Nah adik-adik, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dia menghasilkan buah dalam kehidupannya. Nah, siapa ya kira-kira? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Suatu hari, Yusuf menceritakan mimpinya bahwa dia akan menjadi orang yang sukses. Dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Tapi ternyata saudara-saudaranya tidak suka mendengar cerita mimpi dari Yusuf, sehingga mereka berencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan akhirnya mereka pun melakukan hal itu. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Tapi tiba-tiba kakaknya berkata, "Lebih baik kita jual saja dia, sehingga kita bisa mendapatkan uang." Akhirnya saudara-saudaranya pun menjualnya kepada orang Mesir. Yusuf pun dibawa ke Mesir dan dia menjadi pembantu. Dia juga difitnah dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf banyak sekali mengalami penderitaan, padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi sekalipun menderita, Yusuf tidak pernah marah kepada saudara-saudaranya yang sudah menjualnya. Dan juga dia tidak pernah membantah kepada bosnya. Dia selalu taat dan setia melakukan pekerjaannya. Dan akhirnya Tuhan melihat ketulusan hati Yusuf yang selalu setia dan selalu mengasihi, mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Sehingga Tuhan mengangkat hidup Yusuf menjadi Perdana Menteri. Dia menjadi sukses dan kaya raya di Mesir. Suatu hari terjadilah kelaparan di semua negeri. Tapi hanya di Mesir yang tersedia banyak
makanan. Dan semua itu yang menyediakan adalah Yusuf. Kemudian datanglah banyak orang ke Mesir. Mereka dari berbagai negeri, mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan ternyata di antara orang-orang itu ada saudara-saudara Yusuf yang juga datang ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi saat saudara-saudaranya membeli makanan, mereka semua tidak ada yang mengenal Yusuf lagi. Tapi Yusuf masih ingat dan Yusuf masih mengenal saudara-saudaranya. Dan Yusuf tetap memberi makanan kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia memberikan banyak sekali. Dan juga dia memberikan uang. Dia tetap mengasihi dan mengampuni semua perlakuan saudara-saudaranya di masa lalu, sehingga saudaranya pun semua menangis karena melihat kebaikan dan ketulusan hatinya Yusuf. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12. Bunyinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Ternyata Yusuf menghasilkan buah dalam hidupnya, yaitu kasih. Iya Kak Tika, bahkan Yusuf rela dan mau untuk mengampuni, mengasihi mereka semua yang menyakitinya. Padahal kan kalau kita lihat ceritanya tadi, kakak-kakaknya menaruh dia, membuang dia ke sumur, dan juga menjualnya. Sangat jahat sekali. Tapi Yusuf menghasilkan buah roh, yaitu kasih yang mau mengampuni dan mengasihi. Iya Kak Tari, bahkan Yusuf juga memberikan hartanya. Dia membagikan hartanya kepada saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia. Wow, luar biasa. Memang jika ada Roh Kudus dalam diri kita, maka buah roh itu akan muncul dan buahnya itu tetap ya Kak Tika. Iya Kak Tari, kita sudah lihat ternyata Yusuf menghasilkan buah dalam kehidupannya. Kak Tika juga mau menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan Kak Tika. Kak Tari juga Kak Tika. Dan juga adik-adik semua yang ada di rumah ya, harus menghasilkan buah dalam kehidupan adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita telah selesai belajar satu buah roh, yaitu kasih. Dan kita akan belajar berapa lagi adik-adik? Ada berapa lagi? Ada 8 buah roh lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Wow, Kak Tari, Kak Tika sudah nggak sabar untuk belajar lagi nanti Kak Tari. Iya Kak Tika, Kak Tari juga, karena ketika kita belajar buah-buah roh ini, kita semakin belajar untuk memperbaiki hidup kita menjadi anak yang berkenan dan takut akan Tuhan. Yes, benar banget Kak Tari. Jadi episode kali ini sampai sini dulu ya Kak Tari. Oke Kak Tika, sampai sini dulu. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Welcome to Mesbah Doa Kids! Last week, we learned that God loves us very much. But today, let's talk about how God showed that love. God sent Jesus. Now, Jesus is not just a story from the Bible. He is real, and He cares about you and me. Jesus left, help people, heal the sick, and welcome children. In fact, Jesus loved children so much that He said, "Let the little children come to me." Now let me tell you a story about my friend Jason. Jason is a new student at school.
he is very shy boy and he struggles to make new friends and to socialize to people. Now, because he is scared that people will find him weird, because of that, he sits alone at class. He sits alone during lunch, even when the other kids are playing. Jason only watches them from afar. One day, Jason prayed to God. Dear God, I am very lonely and I want to have friends. I want to play with others and I want to have friends and eat lunch together. And guess what? God heard his prayers. The next day, Daniel, a kid from another class, approached Jason during lunch break. Hey, are you Jason? Jason, I noticed you sit alone every day. Do you want to sit with me? Jason was very happy to hear that. His face lights up and he quickly sits next to Daniel. Now, they always do everything together. They become inseparable best friends. Jesus is like that. Friend, he comes to us. Jesus is like that friend. He comes to us, stay with us, and never leaves us. From this story, we learn that Jesus is our Savior and our friend who stays with us always. When we are lonely, Jesus is with us. When we need help, Jesus will always be there to help us. We just need to ask for Him, and He will be the one to come and be our friend. Jesus is the best. Say this together. Jesus is my Savior and my friend. Let me hear it. Okay, let's pray together. Dear Jesus, thank you for coming to earth because you love us. Thank you for being our Savior, our teacher, and our friend. Thank you for caring about how we feel and for always being close to us. Help us trust you and follow you every day. We want to know you more and live like you. In Jesus' name we say amen. Okay guys, bye. See you the next time and stay tuned, alright? Bye. Thank you.